Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 3 tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Perkenalkan, nama saya Yusri Apri Margarini dengan NIM K71192886 dari PGSD UNS Surakarta. Di video ini kita akan belajar pembelajaran 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, bersama-sama, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi informasi isi dongeng dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara dengan menyanyi dengan tepat. Ibu harap anak-anak bisa mencapai semua tujuan pembelajaran tersebut ya. Semangat! Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Ada tumbuhan berbiji, tumbuhan berbunga, tumbuhan berpembuluh, dan masih banyak lagi. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan untuk kesehatan. Bisakah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Nah, untuk lebih mengenal tentang tumbuhan, mari kita belajar bersama Dayu. Dayu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain,"
kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, itu tadi adalah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang manfaat dari pohon apel berdasarkan dongeng yang sudah dibacakan Dayu tadi? Iya, benar. Pada dongeng tersebut disebutkan bahwa manfaat pohon apel adalah sebagai rumah dan tempat untuk bersandar dan beristirahat bagi Dayu. Nah, selain dua manfaat yang sudah disebutkan dalam dongeng, apakah anak-anak tahu ada manfaat yang lain dari pohon? Ada yang bisa menyebutkan? Jadi, manfaat pohon adalah yang pertama sebagai sumber makanan. Contohnya tadi dalam dongeng pohon apel. Nah, apelnya itu dapat dimakan oleh manusia sebagai sumber makanan. Anak-anak suka makan buah-buahan tidak? Karena buah-buahan itu menyehatkan loh. Jadi kita harus mengonsumsinya setiap hari. Manfaat yang kedua adalah membuat udara menjadi lebih segar. Pohon mempunyai daun dan batang. Nah, gunanya itu untuk menyerap gas dan komponen yang berbahaya yang ada di udara, lalu akan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan, sehingga membantu kita dalam bernafas. Manfaat yang ketiga adalah menjaga kesehatan mental. Rumah anak-anak ada banyak pohon tidak? Karena jika kita merasa sedih, lelah, nah kita duduk di bawah pohon yang rindang, pasti kita akan merasakan tenang dan senang. Manfaat yang keempat adalah menjaga populasi makhluk hidup. Dalam dongeng tadi disebutkan bahwa pohon bisa dijadikan sebagai tempat rumah. Nah, satu batang pohon bisa menjadi rumah dari puluhan bahkan ratusan jenis makhluk hidup loh anak-anak, mulai dari hewan dan tumbuhan seperti burung, serangga, reptil, jamur, dan tumbuhan lainnya. Nah, jika tidak ada pohon, maka semua makhluk hidup akan kehilangan rumahnya. Jadi, pohon itu penting bagi kita semua. Manfaat yang kelima, mencegah banjir. Anak-anak tahu kan, bencana banjir itu mengerikan. Orang-orang harus kehilangan semua harta bendanya. Supaya tidak terjadi banjir lagi, kita bisa memulainya dengan cara-cara yang sederhana,
Contohnya seperti apa anak-anak? Benar sekali, tidak membuang sampah sembarangan. Dan kita harus memulai sejak dini menanam pohon. Lalu manfaat yang keenam adalah mencegah tanah longsor. Selain bencana banjir, bencana tanah longsor juga bisa terjadi anak-anak jika tidak ada pohon. Sebab pada tanah yang gersang dan kering, tidak ada pohonnya, pada saat turun hujan yang lebat, air tidak ada yang menyaringnya. Sehingga bencana tanah longsor pun terjadi. Jadi kesimpulannya, pohon itu sangat penting bagi makhluk hidup. Kita harus menjaganya dan melestarikannya dimulai dengan cara-cara yang sederhana. Setelah anak-anak tadi menyimak dan mendengarkan dengan seksama dongeng pohon apel yang tulus dan manfaat pohon, sekarang coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dikerjakan di buku tulismu ya, dan selamat mengerjakan. Setelah membaca dongeng apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibunya. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu, ia mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Kemudian, ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Kotak yang pertama ada 35 helai daun kering, sedangkan di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Jika kita jumlahkan 35 helai daun kering ditambah 15 helai daun kering, maka sama dengan 50 helai daun kering. Nah, selanjutnya kita amati apakah sama ketika penjumlahan angkanya kita balik. Seperti soal tadi, 35 ditambah 15 hasilnya 50. Apakah jika dibalik hasilnya akan sama 50? Ternyata hasilnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam penjumlahan apabila bilangan pertama dan bilangan kedua dijumlahkan, hasilnya akan sama walaupun dibalik. Seperti contohnya tadi, hasilnya akan sama, 35 ditambah 15 sama dengan 50. Jika dibalik, 15 ditambah 35 hasilnya sama dengan 50. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita coba amati contoh di bawah ini ya. Contohnya adalah 100 ditambah 30 hasilnya berapa? Benar sekali, 130. Cara menghitungnya kita lakukan dengan cara bersusun. Seperti ini ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Satunya diturunkan 1. Jadi hasilnya 130. Selanjutnya, coba kalau kita balik angkanya menjadi 30 tambah 100. Apakah hasilnya akan sama?
Kita hitung dengan cara bersusun seperti sebelumnya ya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 3 ditambah 0, 3, lalu satunya diturunkan. Jadi hasilnya 130. Sama bukan dengan hasil yang pertama? Ibu beri contoh lagi agar kalian lebih paham ya. Contoh yang kedua adalah 225 ditambah 120. Apakah hasilnya akan sama jika dibalik? Yuk kita hitung bersama-sama. Kita hitung dengan cara bersusun. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 2 ditambah 2, 4. Lalu yang paling depan 2 ditambah 1, 3. Jadi hasilnya 345. Lalu kita balik. 120 ditambah 225. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Lalu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 345. Nah, hasilnya sama kan? Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sekarang coba kerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan dengan teliti ya. Selamat mengerjakan. Pada hari Minggu, Dayu pergi bertamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tuanya dan saudara sepupunya. Di gunung, ia melihat banyak sekali pohon cemara. Pernahkah anak-anak melihat pohon cemara? Di mana? Ya, benar. Di gunung. Di rumah pun juga ada, digunakan sebagai hiasan. Yang kecil itu juga termasuk pohon cemara, tapi beda jenisnya dengan cemara yang ada di gunung itu. Selama perjalanan, Dayu dengan sepupunya menyanyikan lagu Pohon Cemara. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Sebelumnya, ibu nyalakan terlebih dahulu lagunya dan nanti kita mengikutinya ya setelah lagunya selesai.
Setelah mendengar lagunya, kita nyanyikan bersama-sama yuk. Cemara pohon tampil, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Cemara pohon damping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Setelah bernyanyi, Dayu bercerita tentang cerita pendek pohon cemara dan semak-semak. Yuk kita simak ceritanya. Pohon cemara dan semak-semak. Setiap pagi dan sore, seorang nenek tua dan cucunya rajin menyirami pepohonan yang ada di taman. Salah satu pohon yang disayangi nenek tua dan cucunya adalah pohon cemara. Kian hari, pohon cemara kian tumbuh dengan subur. Nek, pohon cemara ini pasti bagus sekali setelah tumbuh. Dia akan memperindah taman kita, ucap si cucu. Iya sayang, jadi kamu ingin merawat pohon-pohon ini ya, agar taman kita terlihat rapi dan indah, jawab si nenek. Bertahun-tahun kemudian, pohon cemara itu sudah meninggi. Ia menghiasi rumah nenek tua itu. Nenek pun merasa sangat senang melihatnya. Dengan penuh kasih sayang, sang nenek merawat pohon cemara. Selain pohon cemara, di taman juga tumbuh semak-semak. Namun, semak-semak tersebut sedikit mengganggu keindahan pohon-pohon yang tumbuh di sekelilingnya. Tanpa disiram pun, semak-semak tumbuh dengan sendirinya. Makin hari, semak-semak makin menebal. Hampir di sekeliling pepohonan terdapat semak tersebut. Pohon cemara pun merasa terganggu dengan kehadiran semak-semak itu. Hei semak-semak, kamu ini tumbuhan yang amat jelek dan hanya mengganggu pertumbuhanku. Kamu tak ada gunanya sama sekali. Lihatlah aku, makin hari aku tumbuh makin tinggi. Aku pun dapat memperindah taman ini, celetuk pohon cemara sambil membanggakan dirinya. Tetapi semak-semak bersabar. Meskipun pohon cemara telah menjelek-jelekan dirinya, dia tetap bersikap tenang.
Terima kasih atas perkataanmu itu. Pohon cemara yang indah, jawab semak-semak dengan senyuman. Hahaha, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi tumbuhan kesayangan nenek, sementara kamu hanya bisa menjadi pengganggu? Ejek si pohon cemara kembali. Semak-semak pun menjawab dengan lembut. Ya, memang tumbuhan lain terlihat sangat baik. Kuakui kamu memang indah pohon cemara, tetapi tunggulah saatnya. Kelak, seseorang akan menumbangkanmu ke bawah. Melihatmu tumbuh terlalu tinggi, ia akan menggunakan gergaji tajamnya kepadamu. Saat itu, kamu akan merasa dirimu seperti semak-semak, tidak lagi seperti pohon cemara. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, hikmah apa yang dapat kalian ambil? Ya, benar sekali. Jangan menjadi anak yang sombong. Karena kalau kalian sombong, pasti akan dijauhi teman. Kalian tidak punya teman, bagaimana rasanya jika tidak punya teman? Pasti sedih kan? Nah, makanya kita tidak boleh sombong. Kita harus berbaik hati kepada teman. Setelah menyimak cerita pendek pohon cemara dan semak-semak, kita yuk manfaat dari pohon cemara. Apa aja manfaat dari pohon cemara? Ada yang tahu? Benar sekali, dijadikan sebagai hiasan rumah. Selain sebagai hiasan rumah atau dekorasi, pohon cemara memiliki manfaat lainnya, seperti menyuburkan tanah. Mengapa bisa menyuburkan tanah? Karena daun dan batang dari pohon cemara yang gugur itu berguna untuk menyuburkan tanah, sehingga bermanfaat bagi petaninya. Manfaat yang kedua, sebagai pelindung tanaman. Karena pohon cemara memiliki batang dan akar yang kuat, maka dijadikan sebagai pelindung tanaman lainnya. Yang ketiga, bermanfaat sebagai aromaterapi. Ternyata pohon cemara itu memiliki aroma yang menyegarkan. Aroma yang keluar dari pohon cemara bisa membantu kita dalam mengatasi masalah batuk. Nah, banyak orang yang mengolah pohon cemara ini sebagai minyak esensial atau yang bisa disebut dengan minyak atsiri. Manfaat yang keempat, dijadikan sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Batang dari pohon cemara termasuk kuat, sehingga bisa digunakan sebagai bahan bangunan seperti meja, kursi, dan lemari. Selain dijadikan bahan bangunan, juga dijadikan kerajinan. Contohnya pada buahnya bisa dijadikan hiasan yang lucu. Anak-anak, tidak terasa ya pembelajaran kali ini telah usai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini,
Ibu ingin bertanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang berani memberikan kesimpulannya? Hasil belajar hari ini adalah yang pertama, menyimak dan mendengarkan cerita dongeng pohon apel yang tulus. 2. Manfaat dari pohon. 3. Belajar sifat pertukaran dalam penjumlahan. 4. Bernyanyi lagu cemara. 5. Hikmah dari cerita pohon cemara dan semak-semak. 6. Manfaat dari pohon cemara. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar dan kita menyanyikan lagu Sayonara ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Baik, pembelajaran hari ini kita akhiri dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.